sedikit banyaknya di antara 75%, ya 50% udah ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dari turun bronya itu dari 75%, 50% semakin turun ya. Semakin sembuh. Semakin sembuh ya, ini jelas dong ngomongnya dong. Munawir datang. Prepet. Bukan Munawir dong. Oh, siapa? Coba lihat lu pitinya, silakan. Mana? Komedian yang satu ini mulai dikenal masyarakat ketika bermain di sinetron Si Entong. Gaya lawaknya yang kocak dan Betawi abis ini menjadi ciri khas dalam setiap karakter yang ia perankan. Anak dari seorang seniman Betawi, Nirin Kumpul, pria 39 tahun ini semakin dikenal berkat perannya di trio Ubur-Ubur bersama Bobby Maulana dan Aldi Taher. Ini ngapa nama saya disebut-sebut sih? Ini Oka nih yang bikin nih Pak Ustadz nih narasinya nih. Aduh, ya inilah pemirsa, kita sambut teman saya Ucup Nirin, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Allah. Bang, sini bang. Sini dong. Ya Allah, sini dong ya. Ustaz. Ya Allah. Alhamdulillah. Itu belakang. Saya nggak dikasih salaman juga ya. Allah. Enggak, saya ngeliat cuma berdua. Lalu. Sungguh menyakitkan hatiku. Ya Pak, silakan keluar Pak. Oh iya. Duduk dong. Duduk. Iya. Ayo silakan. Yang bener dong ini ya. Duduk situ. Sini. Kita kagak di rumah, kagak di studio ya. Gitu ya? Bawanya berantem. Duduk dong Pak. Emang kagak rame kalau nggak berantem. Ya Allah. Emang berantem berdua itu rebutan istri apa gimana? Kayaknya gitu Pak Ustadz. Sebenarnya bukan rebutan istri. Rebutan apa? Ustaz. Pendaringan. Rebutan Jo. Rebutan Jop. Rebutan. Bang Ocit, Bang Saya. Ucup Nirin. Saya. Ya Allah. Bang kayaknya kurusan deh. Emang dari dulu nggak naik-naik segini-gini aja saya mah. Kurus kagak, gemuk kagak, segini-gini baik. Enggak, maksudnya yang bilang belum selesai. Kurusan dompetnya maksudnya. Salah. Kalau menurut saya atlet Bang Bobi. Atlet apa? Antara tulang dan kulit. Ustaz, sekali lagi ngomong apa? Saya bayarin. Cang. Lihatnya kayak lagi sibuk nge-YouTube sekarang ya. Sekarang sebetulnya begini Pak Ustadz. Heeh. Pak Bobi. Iya. Pak Kacir. Ustaz, jangan bercanda mulu. Ini lagi nyari duit nih. Nyari duit. Tapi sekarang lagi ngisi kekosongan aja Pak Ustadz. Jadi kita sedikit banyaknya daripada di rumah kita lagi nggak ada kegiatan, bikin YouTube tuh. YouTube. Alhamdulillah sekarang subscribernya udah jutaan. Apa? Ya. Apa tadi? YouTube. Sub apa? Subscriber. Sabrek. Apa? Sabrek. Bukan sabrek. Apaan? Soek. Dua-duanya kan ada yang beres ya. Subscribernya. Maksudnya daripada di rumah kita lihat bini lagi, manya bocah sekali keder dong. Kenapa emang? Ya bukan Bang, apa. kenapa ngelihat bini kok kayaknya bosan banget? Ada Iya tahu deh. cemburuan nggak bini? Enggak, masalahnya bini tiap hari kerjaan nyanyi mulu tuh. Nyanyi bagus dong, Iya. nyanyiin terus. Nyanyi Bener. dangdut. Ada nyanyiannya juga. Ada. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Munawir, Bang Ocit datang. Brobot. Jadi manya bocah tuh kalau di rumah sering nyanyi juga Pak Ustadz. Bagus tuh nyanyi. Selain dirimu Ocit, Terus. tiada yang lain Mungkin dia dianggap bininya lagi. Ini seakan-akan bini saya. Ini seakan-akan. Seakan-akan. Makanya parah masih Ustaz ini ya. Aduh. Cak, abis dari siraman kolbu kemarin terakhir, ada kali hampir berapa bulan yang lalu ya, hampir 6 bulan kalau nggak salah ya. Cak kan sempat ada keluhan fisik tuh kemarin. Agak sakit di bagian perabotan nih. Perabotan lenong. Apa sih? Apa disebutnya ya? Perabotan lenong. Bingung nih. Apa sebutnya Pak Ustadz? Organ kelakian. Organ kelakian. Temennya organ tunggal ya. Organ. Sekarang gimana kondisinya? Alhamdulillah. Udah sehat? Belum. Gimana sih? Enggak, tapi sedikit banyaknya Pak Ustadz. Iya. Udah ada berubah gitu. Kok jangan berubah, ada perubahan. Iya. Perubahan atau berubah apa sih? Beda. Ini yang jadi bintang tamu saya bukan di situ. Diam aja ngapa?
Jadi ada perubahan jadinya. Dapat lawannya kayaknya Asik nih nih. Ustadz Munawir dapat lawan nih. Saya emang nggak komen yang Aduh, kali ini nih. Pak Ustadz. Jadi alhamdulillah Iya. setelah Pak Ustadz juga kita berobat yang di sini tuh sedikit banyaknya di antara 75% ya 50% udah ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dari turun bronya itu dari 75%, 50% semakin turun ya. Semakin sembuh. Semakin sembuh ya, ini semakin jelas dong ngomongnya Itu dong. dong. Alhamdulillah. Aduh, ini keinjak nih, jangan injak dong. Diinjak-injak. Pak Ustadz jangan bercanda. Cang, Lagi ngomong nih. ada keluhan yang lain nggak? Selain itu kan udah mulai enakan. Ada keluhan yang lain nggak selain itu sekarang? Keluhan yang lain. Heeh. Keluhannya sih nggak ada, Iban itu alhamdulillah udah Alhamdulillah ya. sembuh. Oke, Iya. syukur alhamdulillah. Karena di sini juga kita ngundang bintang tamu yang udah pernah ke sini untuk menanyakan nih gimana sekarang kondisinya yang sakit kemarin gitu ya. Nah kalau kita ulangin lagi Pak Ustadz, organ kelakian atau bahasa gaulnya turun bro. Nah itu tuh. Turun bro. Bahasa gaulnya itulah. Oh, iya. Itu Ya. orang kampungnya turun bro. Kalau kita bukan turun bro. Apa? Turun bro. Itu secara akhlak tuh, itu waktu itu Pak Ustadz ngejelasinnya itu gimana? Mungkin diulang lagi untuk pemirsa juga, barangkali ada yang mengalami hal yang sama, Pak Ustadz, atau hernia ya bahasa kedokterannya. Silakan Pak Ustadz. Iya, maaf ya Bang Iya. Ocit ya. Iya, Jadi iya Pak Ustadz. turun bro itu orang-orang Jawa, orang ini turun bro itu ya turun bro itu apa namanya hernia itu apa Itu tuh namanya ususnya turun Usus ya. turun Pak Ustadz ya, ke Ya, karena kantong kemih. lubang kan ini ada otot untuk menahan Usus. daerah organ di perut khususnya usus ya. Itu memang ada lubang-lubang seperti itu. Nah, lubangnya itu membesar sehingga usus itu bisa masuk ke daerah itu gitu. Masuk sehingga itu kalau memang itu hernianya tipenya seperti itu ya, turun berok maksudnya. Jadi ususnya itu bisa keluar seperti ini. Itu biasanya kalau punya keinginan itu kuat. Punya keinginan itu kuat sekali. Entah diem, entah ngomong itu kuat sekali. Nah kalau kuat sekali ya biasanya seperti itu. Nanti ya insya Allah pasti seperti itu. Walaupun orangnya diem, tapi dia kalau punya keinginan kuat sekali. Itu Ya, saya dia, Pak Ustadz. Insya Allah rata-rata biasanya turun berat itu tadi. Ustadz Munawir pernah ngalamin juga? Nah dia keturun bro juga sama. Aja. Karena orang Bukan, kuat kalau banget. Ustadz Munawir bukan turun berat, turun apa? turun ranjang. Mana bisa ya, mana bisa. Kagak berani. Karena dilihat sama Mbak Yanti. Tuh. Ya. Diem. Itu yang orang Bojong Kulur siapa itu? Buka di sini buka. Bukan apa-apa. Oh, pantesan. Oh. Kalau di mobil itu saya lihat nih. Ustadz Munawir itu amplop itu ada banyak itu. Iya itu Pak Ustadz. Ada. Oh, pantes. Nafkahnya banyak. Ini kalau ceramah nih Pak Ustadz, ya begini maaf nih karena saya sama dia sobat juga. Ditanyain tuh bukannya masalah acaranya apa nih? Apa? Bayarannya berapa? Bukan saya yang ngomong ya, bukan saya yang ngomong. Sampai acara 7 hari gue tanya bayaran berapa 7 hari. Oke. Iya. Nah, Pak Ustadz, ketika seseorang punya keinginan yang kuat, apakah hasil akhirnya selalu akan diingatkan oleh Allah lewat turun bro, atau bisa hal yang lain? Yang spesifikasinya apa ketika sholat? Spesifikasinya itu memang punya keinginan kuat terhadap keluarganya. Karena yang turun usus, jadi ini mau keinginan kuat, mamanya membentuk istrinya menjadi begini, tapi nggak mampu, tapi pengen, nah Pengen itu punya. bisa. Mamanya marah, sebenarnya pengen marah sama istrinya, sebenarnya pengen, tapi karena istrinya lebih galak nggak berani, tapi pengen. Nah itu nanti ya insya Allah lama-lama begitu. Bang Ucup, kenapa mukanya kok kayaknya kaget itu ya? Mukanya kaget kenapa? Bilang. Ini saya benar Pak Ustadz. Bang Ucup itu punya keinginan yang kuat merubah istrinya menjadi seperti Syahrini, cuman nggak bisa. Jadi Kelakuannya ngomong di sini aja. Kayak nggak lu takut sama bini lu aja lu. Gue paling takut asal. Hop, ayah, udah paling takut dia. Kalau saya enggak. Tar dulu, kenapa tadi mukanya kayak mikir gitu? Ya, kamera nangkep, tolong diulang ya, di replay ya. Di replay ekspresi mukanya tuh. Cang, dari 100% omongannya Pak Ustadz, berapa persen yang kerasa? Yang masalah penyakit. Yang tadi masalah itu punya keinginan kuat itu? Punya keinginan sih nggak begitu kuat-kuat amat Pak Ustadz. Sama istri maksudnya. Ya sama istri paling kita sayang sih yang terlalu berlebihan gitu. Takut istri saya diambil orang.
Itu manusiawi Nggak nyambung banget gitu, ya. Nggak nyambung. Bukan. Nggak nyambung. Maksudnya ingin merubah istri. Ngomongnya gelagapan ya? Iya. Nih istri bininya Nggak nonton nyambung. nih. Iya. Nggak nyambung kalau ini jelas nih. Kalau saya nyambung. Bang Ucup saya berani bilang nggak nyambung. Kalau narasumber saya mau bilang nggak nyambung itu nggak. Kalau nyambung kenapa, Jang? Kalau nyambung kenapa? Kalau nyambung tuh bini gue tahu. Kan bener. Nah ini yang nyambung nih beneran. Ini yang nyambung. Aduh. Kalau nyambung, pintu rumah dikunci. Tapi gini loh. Kenapa? Kayaknya memang kan kayak pernah diancam nih. Kalau nanti begini, nggak aku bukain pintu rumah. Pinter Bang Ucup. Pintunya dedel, bawa pergi. Di rumah nggak ada pintu. Nggak ada pintu. Dobrak. Jadi pulang sepulang-pulangnya pintunya gitu. Kalau saya nih, saya bisa ketahuan Pak Ustadz. Kalau saya ada kerjaan, saya demen sama orang. Jadi kalau malam tuh ngimpi sayanya, ngigo. Siapanya? Ngigo. Gue tahu ceritanya nih. Siapa nggak tahu ceritanya, lu kan sama juga. Gue tahu ceritanya. Jadi Aduh. gini, Bang Ucup nih, kalau misalkan ada yang gini, cakep nih gitu. Malamnya dia mimpi ngigo. Nyebut nama ceweknya. Terus dia, siapa tuh? Gitu. Berarti satu. Kenapa? Mohon maaf nih, kali istrinya Bang Ucup ini sering bacain dia nih. Maksudnya? Biar selamat, biar nggak ini gitu. Jadi suatu ketika lihat cewek gini, ngigo langsung. Kode. Ketahuan jadinya Ketahuan. ya? Oh gitu. Udah besok-besok jangan ya. Saya juga udah nggak begitu. Kalau ada yang cantik itu nggak pernah saya sebutin. Jadi ngego saya. Itu saya. Baik. Ya mudah-mudahan kita bisa banyak belajar juga dari keluhannya Bang Ocit. Dan alhamdulillah Bang Ocit lebih enakan lagi sekarang ya. Bang Ocit, mudah-mudahan Bang Ocit ke depannya lebih baik lagi. Amin. Penyakitnya Allah hilangkan. Amin ya Allah. Penyakitnya bukan alatnya ya. Iya. Ya, penyakitnya ini. Alat di lain lah.